Indonesia Barat. Pemirsa, tim gabungan kepolisian Jawa Barat berhasil mengamankan seorang pria berinisial S di Pelabuhan Muara Angke usai turun dari kapal motor Naulijaya. S diduga berada di lokasi kejadian saat pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu masih terus dilakukan tim gabungan Polda Jabar dan Polres Subang. Dari hasil pengembangan dan pemeriksaan saksi-saksi, tim gabungan menemukan titik terang dengan munculnya inisial S. S diamankan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara oleh tim gabungan. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo mengatakan setelah diamankan oleh tim gabungan pada 2 Agustus, S langsung menjalani pemeriksaan. S diduga berada di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi. Status S saat ini masih sebagai saksi terperiksa. Sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2021, Tuti dan Amelia Mustika Ratu, ibu dan anak ditemukan dalam kondisi tewas di bagasi mobil mewah miliknya di kawasan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui fakta di lapangan, pemirsa, kami terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Jabar, ada Kombes Pol Ibrahim Tompo. Pak Ibrahim, jadi S ini statusnya hanya saksi saat ini dan kenapa merasa perlu diamankan atau dijemput dari Jakarta, Pak? Informasinya seperti apa? Assalamualaikum Mbak Naila, selamat siang Metro TV. Ya, jadi penyidik berusaha keras untuk melakukan pengungkapan terkait perkara ini, termasuk mendalami segala kemungkinan yang bisa mengungkap perkaranya. Dari upaya tersebut, akhirnya penyidik mendapatkan suatu petunjuk tentang keberadaan saudara S ini di TKP saat kejadian. Nah, sehingga dilakukanlah pengembangan dan diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan ini berada di Kalimantan ikut sebuah kapal, dan dijadwalkan kapal tersebut akan merapat di Muara Angke sekitar tanggal 2 Agustus. Dan akhirnya dilakukanlah koordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengamankan yang bersangkutan. Nah, dari hasil pengamanan tersebut kemudian dilakukanlah klarifikasi dan pendalaman terkait dengan alibi-alibi yang bersangkutan berada di TKP tersebut. Nah, ini pendalaman-pendalaman ini masih terus harus dilakukan untuk bisa memperjelas. Nah, sampai sekarang status dari saudara S ini masih sebagai saksi dan sekarang juga sudah dilepaskan kembali, tetapi masih tetap dilakukan pemantauan. Baik, Pak Ibrahim, statusnya sebagai saksi. Namun bisa Anda perjelas kembali kepada kami siapa sebetulnya sosok S ini? Apakah warga lokal atau orang dekat misalnya? Jadi beberapa keterangan yang kita peroleh bahwa yang bersangkutan ini awalnya cuma menjual makanan, soto, menjual soto di sekitar areal tersebut. Kemudian pada saat setelah kejadian, yang bersangkutan ini juga mempunyai agenda untuk merantau ikut di dalam kapal tersebut. Akhirnya profesinya berubah menjadi ABK kapal. Nah, kemudian dari keterangan yang kita kembangkan itu, dengan apa yang kita peroleh, kita tahu bahwa dia akan meluncur ke Muara Angke dengan kapal yang ditumpanginya, kemudian akhirnya kita lakukan pengamanan. Baik. Pak Ibrahim, S ini diamankan sejak tanggal 2 Agustus dan langsung menjalani pemeriksaan. Apa saja yang bisa kami ketahui tentang pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini? Iya, memang ini kan terkait dengan data-data penyidikan atau teknis penyidikan, memang informasinya tertutup karena termasuk informasi yang dikecualikan ya. Jadi tidak kita sampaikan terkait dengan keterangan-keterangan yang disampaikan. Namun secara umum yang bersangkutan masih belum bisa kita berikan kesimpulan terkait dengan status atau keberadaannya. Sehingga saat ini masih berstatus sebagai saksi dan, masih dikembalikan lagi kepada keluarganya.
Baik, Pak Ibrahim, ini kasusnya sudah 1 tahun ya berjalan dan yang didapati hanya 1 orang. Ini juga sebagai saksi ya saat ini dan masih terperiksa. Apa yang menjadi sebab sulitnya kasus ini terungkap? Iya, berbagai hal memang yang terutama dalam hal pembuktian ya, karena kita berusaha bekerja profesional sehingga tidak sembarangan menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa adanya bukti yang kuat. Penyidik terus bekerja secara profesional untuk berusaha mengungkap kasus-kasus ini dan juga melihat segala kemungkinan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dan pengembangan kasus. Kita mohon doanya semoga kasus ini bisa terungkap dan juga dengan pembuktian yang tepat. Baik, Pak Ibrahim, kita juga ingin tahu apakah S ini mirip dengan sketsa yang pernah diekspos Polda Jabar waktu itu? Berbeda sketsanya, Mbak. Jadi memang ini dari petunjuk yang berbeda dengan sketsa tersebut juga. Petunjuk yang berbeda. Baik, terima kasih penjelasannya Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo sudah memberikan informasi kepada kami di kesempatan Headline News kali ini.